Dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya Bapak Ya, untuk bertanya beberapa peribahasa. Mungkin ada yang Bapak pahami. ya. Saya jawab yang paham ya. Langsung saja, peribahasa yang pertama itu autang pese, manjer pese, autang nyabe, manjer nyabe. Nah, menurut sepemahaman Bapak itu gimana tentang peribahasa ini? Autang PC, majer PC, autang nyabe, majer nyabe. Ini mungkin kaitannya sangat erat dengan budaya orang Madura. Orang Madura itu kan paling anti untuk dibuat malu ya. Jadi kalau umpama dia punya hutang, ya dia itu harus membayar itu. Misalnya ada orang yang punya hutang uang, ya sudah itu uang yang harus dibayar. Seperti misalkan banyak budaya Madura seperti Tooto, seperti Aremo, seperti apa. Kalau punya utang tetapi belum dibayar itu sampai kapanpun akan tetap berupa utang. Jadi itu yang dimaksud utang PC ya majer PC. Utang ya tetap utang dan wajib tetap harus dibayar. Itu. Kemudian untuk ini kaitannya juga dengan sportivitas orang Madura, bahwa orang Madura itu on andi utang ya tetap wajib bayar sampai kapanpun. Utang nyabeh majer nyabeh artinya cek lanyala ke orang Madura. Jadi ketika itu sudah urusannya dengan rasa malu, menghilangkan nyawa orang lain, maka biasanya tuntutannya itu adalah nyawa juga. Misalkan ada salah satu keluarga entah mungkin kenapa dibunuh oleh orang lain, maka cara pembalasannya orang Madura itu harus juga dengan nyawa, dengan dibunuh. Itu namanya nyawa dibayar dengan nyawa. Dua istilah ini sebenarnya menggambarkan tentang tentang budaya orang Madura, bahwa orang Madura itu ya kalau A, kalau B, kalau salah, kalau benar. Saya pikir itu. Kalau kaitannya dengan karakter masyarakat? Karakter masyarakat orang Madura itu sebenarnya orang Madura itu baik, asalkan mungkin satu saja, cek rasa lain gitu istilahnya. Kalau sudah urusannya sudah rasa malu, biasanya itu sulit untuk diperbaiki. Nah dulu orang Madura itu punya budaya yang namanya budaya carok. Tapi kalau yang sekarang dengan carok yang dulu saya pikir sudah ada sedikit pergeseran. Carok dulu itu sportif. Kalau sekarang mungkin tidak seperti itu lagi. Itu budayanya. Orang Madura itu dia orang yang sopan, orang yang agamis, orang yang cinta damai, orang yang masih memegang adat ketimuran, adat orang Tisah begitu ya, adat orang Tisah. Tapi satu saja mungkin cek salahin itu. Kalau umpama cek salahinnya masih jangan diganggu, karena orang Madura itu pantang untuk dibuat malu. Peribahasa selanjutnya itu apoya bukna buncet. Apa ya bona buncet, ini mungkin satu istilah bahwasanya kita itu tidak punya hak untuk mencampuri haknya orang lain gitu ya. Haknya kita dengan haknya orang lain itu berbeda. Areanya kita dengan areanya orang lain itu sesuatu yang berbeda. Artinya jarok norok ke urusan orang. Urusan kita ya kita urus, urusan orang ya biarkan itu jadi urusannya orang. Saya pikir itu. Kalau kaitannya dengan tradisi Apa ya? Kembali lagi ke adat mungkin ya, ke adat orang Madura. Biasanya orang Madura itu kan tidak mengurusi urusannya orang lain. Jadi dia itu lebih banyak mengurusi urusannya sendiri. Karena etos kerjanya orang Madura itu kan petani begitu ya, petani. Ya sudah dia ngurusi taninya, orang lain ngurusi taninya. Urusan orang lain biarkan jadi urusan orang lain, dan urusan sendiri ya sudah jadi urusan sendiri. Itu istilahnya mungkin itu, cek ngurus orang lain, urus saja urusannya TV. Mungkin seperti itu istilahnya. kalau dengan karakternya Bapak?
karakternya kan biasanya karakter orang Madura itu apa ya, sportif ya. Kalau ding tibi ya ding tibi gitu, kalau ding reng lain ya ding reng lain. Ketika punyanya sendiri itu diganggu oleh orang lain, itu masalahnya jadi panjang. Karena biasanya itu yang membuat orang itu bertengkar dengan orang lain karena dia melindungi haknya ya. Haknya ya sudah, itu jadi haknya, tidak boleh orang lain itu mengganggu yang menjadi haknya. Jadi karakternya itu karakter yang saya pikir orang Madura itu berani karena dia benar gitu. Kesel banget. Lanjutnya itu lompak genya kala dek kasokian lopa dek gusteh alana. Ya, lompak tunya lop apa? Lompak tunya kala dek kasokian lopah de alana. Artinya itu istilah untuk orang yang terlalu mencintai dunia sehingga istilah elompa itu artinya dia lebih mementingkan kepentingan dunia dari kepentingan akhiratnya. Lopah de alana maksudnya lupa kepada penciptanya, sehingga dia beribadahnya tidak, sedekahnya tidak, melaksanakan kewajiban di keagamaannya tidak. Dia melulu pada kerja, lakoh. Sepenting soki, masalah urusan agama nanti. Itu namanya elompa. Artinya dunia itu diletakkan di atasnya. Dia menjunjung tinggi dunianya, menjunjung tinggi harta, mencari kekayaan dan lain. Itu namanya elompak dunia itu. Etompak dunia. Dia itu lebih mementingkan mengumpulkan kekayaan, kesogian, alakoh tanpa dia melaksanakan kewajibannya. Bejeng kelopen, alakoh biru, bejeng tak bejeng. Pese banyak tapi tak sedekah. Kemudian uang banyak tapi tidak melaksanakan ibadah. Mon pesene bitong tapi urusan ibadah tidak dihitung tapi ditinggalkan. Itu namanya elompak dunia. Sunyana se ngelompak hartanya yang menimbunnya, itu istilahnya ya, hartanya yang malah menguasai dia, bukan urusan akhiratnya. Jadi agama tidak seimbang dengan harta kekayaan. Saya pikir itu kaitannya dengan tradisi sama karakter orang Madura. Orang Madura itu kan perantauan ya, karena mungkin faktor adat ya, faktor kebiasaan iya, ada juga faktor alam. Kan daerah Madura itu kan daerah kering, mungkin potensi alamnya kurang. Kemudian di sini untuk sawah itu sawah tak ada hujan, jadi mereka memang mayoritas petani, tapi lebih banyak pertaniannya tergantung pada curah hujan. Karena kondisi alam seperti itu membuat karakter budaya Madura itu merantau. Entah dia jadi TKI, entah dia jadi TKW, entah itu jadi datang ke daerah orang untuk mencari kerja. Itu yang mungkin kaitannya bisa kaya di perantauan sana. Dia bisa mengumpulkan pundi-pundi harta, tetapi eklopain dia urusan agamanya. Itu namanya lompak tunya. Nyari tunya itu ke bungo. Jangan eklopain. Itu namanya tompak tunya. Begitu ya kira-kira. Bukan benih tompak globo itu, bukan. Lanjutnya. Yang terakhir Pak. Alhamdulillah terakhir. Laala seekete ajeren. Laala seekete ajeren itu apa namanya ya? Saya juga kurang begitu tahu itu laala seekete ajeren itu. Tidak tahu. Itu dikat paling. Cari lainnya memang. Kalau Tapi ada istilah yang berhubungan dengan jeren itu juga di bahasa Madura itu. Padana ajerenan, nompak jeren, apajungan. Nompak jeren, apajungan itu diistilahkan orang selesoki ki tambah soki. Orang nyaman ki tambah nyaman. Itu ekocak. Dulu kan kekayaan
orang desa itu, orang Madura, diukur dari seberapa banyak hewan peliharaan yang dia punya, seberapa luas sawah yang dia punya, seberapa banyak hasil buminya. Itu lambe untuk tuan-tuan tanah itu dia naik kuda, ki pajungin, salah ala nyaman, ki tambah nyaman. Akhirnya sama mungkin untuk analoginya seperti sudah dikasih uang, ki beri ngakan itu. Itu namanya nompak jeren apa jungan. Saya pikir itu. Satu lagi Bapak, itu kan Satu lagi, barusan oh ada istilah lagi Bukan, peribahasa. Bapak, yang ini Apa? ikut yang wajib. Oh yang wajib lagi. Ya. Kalau itu tade alas tak beda macana. Oh Paham iya. nggak? Tade alas, tade macana. Gini, itu istilahnya gini. Alas itu dalam artian hutan ya, tidak ada hutan seada macana. Artinya setiap desa, setiap tempat, setiap daerah itu pasti beda senyepoen. Mesti beda yang dipertuakan. Entah itu berupa tokoh-tokoh masyarakat, entah itu kepala desa, atau entah itu istilahnya kalau di Madura itu bajingan. Nah, ada. Setiap daerah itu ada yang nyepoen, setiap daerah itu ada yang disepuhkan, ditokohkan. Itu sekoca ada alas, setade macan. Misalkan daerah A, siapa yang jadi tokoh di situ, siapa yang disepuhkan di situ. Daerah B mesti ada lagi, daerah C mesti ada lagi. Daerah apa lagi mesti ada lagi. Itu yang dimaksud dengan ada Oh my god. alas, setade macan. Nah, di satu tempat itu mesti ada sejago. Tak tahu tuh. Macan di sini kan lambang dari Apa iya, Bu? kekuatan, lambang dari keangkeran, kekuatan, kehebatan. Jadi dalam satu tempat itu pasti ada orang yang hebat, ada orang yang ditokohkan, ada orang yang dihormati. Itu istilah tade Tulis saja semua. alas Tak beda macana. tak beda macan. Saya pikir itu. Kalau udah Ada lagi, Udah. Kamu udah kan? ada lagi satu. Ini ada no reno aguli buambu. No reno aguli buambu. Manabi ipendingaki antara no reno sarang buambu. No reno kene buambu narajut. Itu istilahnya diperuntukkan untuk orang yang mungkin tidak punya apa-apa. Mungkin katakanlah dia ekonominya tidak punya begitu ya, tapi gayanya bergaya seperti orang kaya. Itu namanya reng ta andi tapi kimesoki. Itu nyamana no reno aguli buambu. Ada boleh buambu aguli belombe. Iya. Buambu aguli belombe. Belombe aguli paus. Artinya mon kene tak oleh aguli pada direng raja karena kemampuannya tak pade, ekonominya tak pade. Mungkin orangnya juga tak pade. Sama ini. Jadi mon no reno, ayo aguli no reno ke. Tak mentak. Saya pikir itu. ya cukup Bapak. Terima kasih banyak atas wawancaranya. Makasih Bapak. Ya, tetap main ke sekolah sini. Iya. Saya nggak bisa bantu banyak. Nanti mungkin itu. Makasih. Makasih, Bapak. Diedit ya yang Iya. kurang pas itu.